3 jenis keluarga yang jangan pernah kamu nikahin. Pertama, tipe keluarga yang hubungan ayah dan ibunya itu tidak baik, alias calon suami kamu punya orang tua, papa mamanya nggak baik. Aku nggak bilang semua, tapi kebanyakan orang tua yang hubungannya nggak baik, ibunya pasti akan selalu mengganggu anaknya. Itu udah pasti. Kenapa? Karena mereka tidak dapat kasih sayang, kepedulian dari suaminya, para ibu-ibu ini. Jadi dia berekspektasi untuk mendapatkan kasih sayang dari anaknya, dan itu salah. Otomatis pasti hidup kalian akan terganggu sebagai istri. Dan kalau suami kalian tidak bisa bela kalian, udahlah eot. Apalagi kalau suami kalian gak bisa membela kalian depan mamanya alias mertua kalian. Udahlah, kalau bukan suami kalian yang bela, siapa lagi yang bisa bela diri kalian di depan keluarganya, terutama mamanya. Percayalah, orang tua yang hubungannya baik, suami istri, papa mamanya hubungannya baik, pasti akan jarang mengganggu kalian. Sering kali ya, karena mereka udah bahagia, mereka gak perlu lagi ganggu hidup kalian. Makanya aku bilang ke suami aku, hubungan kita harus baik. Aku mau anakku bisa hidup bahagia dengan keluarganya, jadi kita hubungannya harus baik. Maka aku tidak akan mengganggu keluarga mereka. Kita tidak boleh mengganggu keluarga mereka. Kedua, tipe keluarga yang membebankan semua biaya terhadap satu orang ini, alias biasanya kakak paling besar. Pokoknya yang menjadi tulang punggung keluarga. Kalau itu calon suami kalian, hati-hati. Kalau keluarganya kurang ajar, nggak tahu diri, itu mereka akan berharap semua uang yang calon suami kalian dapatkan itu adalah hak mereka, bukan hak kamu. Dan kalau calon suami kalian nggak bisa stand up, nggak bisa ngelawan, nanti setiap kali kalian liburan, setiap kali kalian post di sosmed, kalian belanja ataupun apapun, mereka pasti akan julid seakan-akan kita yang nggak tahu diri. Padahal kita istri itu punya hak atas pendapatan suami kita. Gak cuman ngomongin soal ibu, tapi soal saudara, soal ayah juga. Ada juga loh ayah yang nyebelin. Gak cuman ibu-ibu, tapi ayah tuh ada juga yang berharap anaknya memberikan mereka uang gitu loh. Tapi sekali lagi aku bilang ya, anak tidak pernah bertanggung jawab atas orang tuanya. Anak kalau mau kasih orang tua uang, itu atas kesadaran diri dan atas kasih sayang, bukan karena tanggung jawab. Yang sebenarnya harus bertanggung jawab adalah orang tua. Sampai kita selamanya, sampai kita tua, sampai kita mati, tuh orang tua yang bertanggung jawab atas kita. Dan ketiga, keluarga yang ayahnya patriarki. Percayalah, kalau misalnya anak melihat ayahnya patriarki terhadap ibunya, dia akan berharap istrinya juga melakukan hal yang sama. Dan patriarki sebenarnya tidak salah besar. Jika digunakan dengan benar, itu sebenarnya tidak salah. Tapi seringkali orang Indonesia, Konoha ini, suka menyalahgunakan patriarki. Istri harus beres-beres rumah, istri harus kerja, istri harus melayani suami. Tapi mereka tidak membantu dan mereka mengharapkan itu semua dari kita para perempuan. Kalau misalnya kalian punya calon suami yang keluarganya seperti itu, perhatikan gerak-gerik calon suami kalian. Biasanya kebanyakan mereka akan juga mencontohkan hal yang sama, dan itu akan sangat merugikan kalian sebagai perempuan. Contoh-contoh keluarga patriarki adalah keluarga yang mereka lebih mengutamakan dan lebih membela anak lelaki dibanding perempuan. Itu udah jelas banget mereka patriarki. Mau anak lelakinya salah, mereka tetap akan bela benar. Dan keluarga-keluarga yang kalian harus hindari juga salah satunya adalah keluarga-keluarga yang contoh, misalnya kalian lihat calon suami kalian tuh melakukan hal yang sangat jelas salah